nggak lama, nggak ada hitungan 2 detik tremor, bener-bener kenceng banget. Aku tuh percaya, Iya. cuman aku tuh karena cuman percaya tapi nggak pernah melihat secara itu, cuman hanya tahu gitu. Oke. Jadi aku nggak merasa takut. Oh. Jadi nggak merasa takut ya awal mengenal dengan mengenal itu. merasakan hal sesuatu yang Iya. dari makhluk lain gitu ya. Ya kayak ya kita hidup berdampingan aja. Oke, hidup berdampingan aja. Nah, itu teman-teman salah satu edukasi juga buat teman-teman di rumah atau dan lain di mana-mana ada aja. Kalau kalian merasakan sesuatu, ya anggap emang dunia kita berdampingan. Gitu aja ya, merasakan sesuatu ini edukasi paling penting. Obrolan kita malam ini sih nggak cukup panjang. Oke, Bray mau masuk, lo mau nanyain sesuatu gitu kan? Nah, sebelumnya setelah Ais ini ngerasain sesuatu itu berapa lama berjalan terus berjalan, belum pernah ngerasain atau menampakin atau di ujung mata suka melihat sekilas atau 2 kilasnya, pernah nggak gitu ngerasain sesuatu hal itu? Kalau aku tuh kan dulu besarnya di Batam ya. Oh, di Batam. Di Batam sempat sekolah. Dulu tuh aku pertamanya di Batam. Ya. Itu aku mulai waktu di Batam tuh nggak seberasa waktu aku pindah ke Jakarta. Nggak seberasanya. Oh. Pas aku pindah ke Jakarta, entah kenapa gitu. Ya pernah sekali kan aku lembur di kantor. Jadi kalau ke pintu kantor itu kan tahu nggak pintu yang kita dorong, tapi yang kaca, tapi bukan yang kayak Alfamart gitu. Dia kayak pintu kantor yang didorong atau ditarik gitu kan. Jadi aku lagi sendirian di situ. Tiba-tiba pintunya tuh jrek. Kebuka sendiri? Iya, karena masih kerja kan, fokus. Tiba-tiba ada suara jrek. Terus pas aku lihat pintunya ketutup. Tutup kembali. Jadi pas awal aku dengar kebuka itu suaranya, tapi pas aku lihat dia ketutup. Aku kira itu ada orang atau siapa gitu kan, tapi di situ tuh posisinya kantor kosong. Gitu. Terus reaksinya gimana tuh setelah melihat suara pintu dan tertutup pintunya, seperti apa reaksinya di posisi saat itu? Sebenarnya takut sih, cuman ya gimana, masih harus kerja gitu kan. Ya udah, gak apa-apa, santai aja, yang penting nggak macem-macem. Putar musik kencengin gitu. Oh, itu di salah satu kerjaannya di Jakarta ya. Oke teman-teman, nah, pengalamannya lebih seru lagi. Nanti kita lebih dalam lagi ya bertanya. Gak apa-apa, mau nanya saya juga gak apa-apa. Oh gitu. Iya gak apa-apa. Kita tanya jawab aja ya, mungkin karena orang-orang yang muda yang sering nonton pasti udah tahu gitu kan. Terus dari segala sesuatu yang Ais ini alamin ya, dari semuanya yang dari mulai SMA sampai sekarang lah ya, mungkin itu dapat pelajaran-pelajaran dan pengetahuan apa tentang mereka gitu. Pengetahuan atau pelajaran? Ya pelajarannya, pengetahuannya kan ada positifnya, pasti ada negatifnya. Biar teman-teman di rumah tuh biar tahu gitu, ada positifnya, biar teman-teman di rumah edukasinya nggak memandang suatu makhluk yang berdampingan sama kita itu ada yang jahat, ada yang enggak, pastikan gitu. Iya. Iya. Kalau itu sejujurnya aku juga nggak tahu ya. Cuman aku itu termasuk orang yang bisa merasakan kalau di satu tempat itu dia itu benar-benar punya sejarah dan di satu tempat itu menurut aku tuh memang ada. Jadi jika misalkan aku merasa di situ tuh kuat banget, itu biasanya aku itu udah secara insting naluri aku tuh harus nggak boleh banyak bicara, diam, harus diam aja gitu. Pikiran juga jangan kosong, terus hati juga harus dijaga. Kalau misalkan di tempat kayak gitu, misalnya tempat itu adalah tempat yang seharusnya tuh bukan dijadikan bahan bercandaan, tapi kita tuh kayak apa ya, kayak selengean lah di situ. Terus ngomongnya nggak dijaga di situ, itu biasanya aku pulang itu badan aku nggak enak. Sakit lah ya. Sakit. Jadi lebih cara ngeredam dirinya untuk berdiam aja gitu ya. Iya, daripada nanti kita kan kalau ngomong kadang bisa kemana-mana ya. Iya. Kita mikir juga bisa kemana-mana. Jadi ya lebih baik diam aja, terus hormat gitu. Dan hatinya dijaga.
Itu bicara dalam sendiri aja, dalam hati sendiri gitu. aja. Karena meskipun kayak dulu aku pernah ini nih yang bikin aku kayak tertampar banget. Jadi aku tuh dulu pernah di sekitar daerah, nggak usah disebutin lah ya. Iya, oke, daerah. Jadi aku di situ naik Grab, ngelewatin rel. Jadi di rel kereta itu kan keretanya lewat, jadi palangnya turun. Di situ ada bangunan, di situ banyak bangunan tua yang kosong. Banyak bangunan tua. Yang kosong. Yang jendelanya tuh udah berkarat lah, gelap banget. Banyak. Itu masih daerah Jakarta? Masih Jakarta. Oh, masih Jakarta, oke. Banyak banget yang nggak ditinggalin gitu. Dari sekian banyak bangunan itu ada satu jendela yang dia tuh kayak memikat banget. Narik perhatian kita. Narik perhatian. Apa kita emang ke bawah energinya apa gimana? Nah di situ kalau menurut aku itu sih menarik perhatian dan membawa energi. Membawa energi membawa juga. Energi. Karena aku tuh awalnya kayak biasa aja gitu kan. Tapi pas aku ngeliat jendela itu aku diem dan hati aku tuh jadi mencoba mikir yang aneh-aneh gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak masa sih ada, nggak mungkin. Gue cuman kebetulan aja pengen lihat di situ gitu. Nggak, jadi kayak berusaha apa ya? Berusaha pengen ke situ nyamperin. Bukan. Atau gimana? Sebenarnya takut, tapi mencoba tidak takut. Tapi dengan cara yang salah. Dijadikan bahan bercandaan. Tapi itu dalam hati. Dalam hati gitu. Iya. Jadi aku kayak mencoba buat melucu sendiri tapi dalam hati. Oh iya, dalam hati. Supaya positive thinking. Iya, okay. Karena aku tuh udah negatif banget di situ. Udah kayak ini kayaknya ada yang ngeliatin. Dan itu aku selalu lihat ke situ. Aku nggak bisa nggak lihat gitu. Aku lihat. Jadi kayak tatapan sama jendela itu. Oh, sama tatapan lah ya. Cuman merasakan di situ emang ada energinya yang lebih beda aja gitu dari sebelum-sebelumnya gitu. Gak bisa malingin pandangan. Dan di situ hati aku udah boleh kayak gitu. Oke. Dengan cara itu biasanya aku tuh kan kalau takut kayak gitu memang. Nah, tapi saat itu palang keretanya naik, keretanya udah lewat. Kita jalan lagi. Itu kan banyak motor kan pasti. Iya, banyak motor kan. Entah kenapa Grab aku tuh mau ketabrak mobil. Naik Grab. Jadi ini tuh posisinya bangunan, ini rel, aku di sini, aku ngeliatin. Jadi pas kita jalan kayak gini, mobil sih berhenti mobilnya, klakson gitu. Kita udah kayak takut, kayak kaget gitu kan. Baru pelan-pelan abang, tapi meskipun kita kaget kita nggak berhenti, kita tetap jalan. Jadi kita pertama jalan gini jadi pelan gara-gara itu kan, karena udah lemes juga. Tapi masih tetap jalan. Nggak lama, nggak ada hitungan 2 detik trailer bener-bener kenceng banget melaju trailer itu. Jadi trailer tuh melaju, tapi untungnya abangnya itu yang tadinya jalannya pelan, dia sempat ngerem. Yang abang Grabnya sempat jalan, setelah dia jalan kenceng mau ketabrak mobil, dia melan, trailer maju kenceng banget. Tapi untungnya Grab aku tuh sempat ngerem gitu. Udah. Tapi di situ nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, nggak terjadi selamat lah sampai tujuan lah ya, nggak ada. Cuman di dalam itu banyak kejadian-kejadian yang kita nggak inginkan aja ya. Betul. Nah, dari situ aku mulai benar-benar apa ya namanya, meningkatkan awareness lagi sih. Kalau misalkan memang ada yang seperti itu ya, kita harus bisa jaga diri sendiri gitu. Karena kita itu nggak sendiri. Iya benar. Kita tuh nggak sendiri. Kita merasanya lebih ke yakin pada diri sendiri kita bahwa kita tuh nggak sendiri. Selalu ada Dewa penolong lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Iya, ada di dalam ucapan-ucapan kita sendiri. Karena segala sesuatu tuh diciptakan dari pikiran kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat itu diciptakan dari pola pikirnya kita sendiri gitu. Oke bro, sebenarnya masih nge-record kayak gini. Soalnya belum gue setting 30 menit. Gue masih nge-record, masih jalan. Masih on. Enggak berhenti dia. Enggak. Berarti masih kita lanjut ya. Oke, siap. Enggak, soalnya belum gue setting ke 30 menit itu. Takutnya dia 10 menit udah off gitu. Biasanya off otomatis. Masih lanjut kan? Masih ngedip. Tanda merahnya. Oke, siap. Sorry ya teman-teman. Kita skip sebentar ya. Nah, oke, dari situ ada sesuatu lagi nih yang penasaran banget sih di dalam diri gue ya. Karena teman-teman, gue sebelum ketemu dia nih, ketemu Ais, gue sempat berbincang di salah satu media sosial, yaitu di Instagram gue ya. Nanti Instagramnya dia juga gue masukin di tag di bawah.
banyak perbincangan sih, banyak juga yang lupa, cuman gue ngerasa penasaran aja sama dia, gue pengen ketemu, gue pengen cerita banyak sama dia tentang hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang lebih dari luar nalar lah. Mungkin bisa dirasakan karena hanya orang-orang yang tertentu sih bisa ngerasain sesuatu atau melihat sesuatu gitu kan. Hanya orang-orang yang berbeda lah. Mungkin kalau orang ngerasain merinding atau apa itu semua orang pasti ngerasain, cuman hanya ngerasa takut tapi tidak ada apa-apa, cuman merasa takut aja gitu kan. Halusinasi ya bisa dibilang kan.